Belakangan ini banyak orang yang mempertentangkan antara ciptaan dengan evolusi. Seolah-olah ciptaan, kalau Tuhan mencipta, maka tidak mungkin ada proses evolusi. Dan kalau evolusi terjadi, maka tidak perlu ada ciptaan. Aku nggak mau bilang gimana pandangan Alkitab atau gimana yang benar atau apa. Aku nggak berusaha menjelaskan ke sana karena itu akan sangat-sangat sulit perdebatannya. Tapi aku cuma mau bilang kalau ternyata penemu teori evolusi sendiri, ini banyak sekali orang yang tidak tahu, tapi ini sangat-sangat jelas juga, tapi ini tidak pernah diberitahukan kepada orang-orang. Penemu teori evolusi sendiri, yaitu kalau kamu tahu, mestinya kita akan menyebutkan nama yang sama, yaitu Charles Darwin. Penemu teori evolusi sendiri adalah seorang yang percaya kepada ciptaan. Ini klaim yang sangat besar ya. Tahu dari mana kalau ternyata Charles Darwin percaya kepada ciptaan? Kita buka bukunya. Nah, banyak orang nggak pernah menggali kayak gini ya. Ini sebenarnya sangat-sangat sederhana untuk melakukannya. Sekarang ya kamu cari bukunya, yang paling terkenal kan bukunya On the Origin of Species ya. Itu buku yang ditulis oleh Charles Darwin untuk menjelaskan teori evolusinya sendiri. On the Origin of Species. Kamu bisa Google di mana aja sebenarnya. Tapi aku biasanya sih aku suka dari Gutenberg Project karena Gutenberg Project itu kan project yang berusaha untuk mengarsipkan buku-buku klasik gitu ya. Jadi aku coba cari di Gutenberg Project. Kamu bisa Google Gutenberg Project atau langsung ke gutenberg.org. Gutenberg Gutenberg.org. Ya, terus kamu ketik judulnya On the Origin of Species. Nah, di situ akan muncul tuh. Ada yang first edition, second edition, dan sixth edition. Nah, aku ambil yang sixth edition karena itu dibilang consider definitive edition gitu ya. Yang paling pasti itu, paling definite. Nah, klik yang angka 2009 di situ yang untuk sixth edition. Sebenarnya kalau mau first edition, second edition, atau dimanapun lah, aku nggak maksa. Ini cuma salah satu yang paling sering aja gitu. Makanya aku suruh pakai yang sixth edition dan dari Gutenberg. Tapi kalau mau dari manapun sama aja. Nah, oke. Sekarang kalau udah ketemu, sekarang kamu buka, kamu scroll dikit ke bawah, nanti akan kelihatan daftar isinya. Dia ada, awalnya kan kelihatan ada On the Origin of Species, terus by Charles Darwin, apa-apa. Ada an historical sketch of the progress of opinion on the origin of species, apa-apa. Ya sorry, ini agak perlu bahasa Inggris yang agak banyak ya. Karena memang tulisannya bahasa Inggris semua. Terus setelah itu ada contents. Nah, di contents itu kamu pergi ke chapter paling terakhir, itu chapter 16. Recapitulation and conclusion. Itu chapter 16. Chapter 15, XV 15 ya. Recapitulation and conclusion. Kamu bisa klik di situ chapter 15, recapitulation and conclusion. Kamu scroll sedikit ke bawah, kamu cari kalimat atau paragraf paling terakhir di chapter 15 itu. Jadi sebelum masuk ke next chapter, kamu lihat kamu lihat paragraf paling terakhir di chapter 15 itu yang recapitulation and conclusion. Kalimat paling terakhirnya tertulis demikian. There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed by the Creator into a few forms or into one. Jadi ada grandeur, ada kebesaran di dalam cara pandang hidup seperti ini. With its several powers, dengan beberapa kelebihannya, beberapa kekuatannya, having been originally breathed by the Creator. Jadi Darwin sendiri percaya bahwa pertama kali hidup itu dihembuskan oleh Sang Pencipta. Jadi jelas kalau Darwin sendiri juga seorang yang percaya ciptaan. Itu ditulis di dalam buku yang paling terkenal dari Charles Darwin, yang membuat semua orang jadi buku untuk teori evolusi yang paling dipegang semua orang, On the Origin of Species. Di buku itu juga Darwin menuliskan bahwa dia percaya kepada pencipta. Ya, sekian dari aku. Jadi yang aku mau bilang sebenarnya keberadaan teori evolusi itu tidak meniadakan kebenaran tentang ciptaan. Itu mungkin saja terjadi, dan Darwin adalah salah satu orang yang percaya kepada teori ciptaan. Tapi ya bagaimana kata Alkitab, bagaimana yang menurut sains, dan selanjutnya itu perlu penjelasan yang jauh
lebih panjang. Jadi aku cuma mau sampai sini aja. Jadi kalau kamu suka video ini, silahkan like video ini. Dan kalau punya pertanyaan-pertanyaan lain tentang isu science, religion, evolusi apa, silahkan komen juga. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya kamu dapat update-update selanjutnya dari aku. Bye-bye.